Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam renungan malam pada malam hari ini. Kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan dan bersama-sama merenungkannya. Sebelum kita mulai renungan malam kita, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami akan membaca sebagian firman-Mu, pimpin hamba-Mu untuk membawakannya dan menyampaikannya bagi kami semua, agar kami boleh memahami firman Tuhan dan dimampukan untuk mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kami bawakan malam hari ini tertulis di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa, yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengambil tema bagi kita malam hari ini dari nats ini, judulnya berjaga-jagalah. Nats ini adalah bagian dari surat Rasul Petrus kepada jemaat di Asia Kecil, surat rasuli, surat nasihat, berisi nasihat bagi jemaat yang merupakan masih jemaat mula-mula yang baru menjadi orang percaya. Rasul Petrus dalam suratnya mengingatkan agar jemaat berjaga-jaga. Berjaga-jaga terhadap apa, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih? Terhadap iblis yang berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang akan ditelannya. Demikian dikatakan di ayat 8. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, kita tahu bahwa manusia pertama jatuh ke dalam dosa karena godaan iblis. Manusia pertama dan kedua yang sebelumnya tidak tahu akan keberadaan iblis, dan akhirnya mereka sadar bahwa mereka telah tergoda dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Mereka jatuh ke dalam dosa, mereka keluar daripada anugerah Allah di dalam kebahagiaan Taman Eden dan terlempar ke dalam dunia karena godaan iblis. Dan kembali Rasul Petrus mengingatkan dalam surat rasuli, dalam nats yang kita baca, bahwa kita semua harus sadar dan berjaga-jaga. Iblis itu sendiri hadir di tengah-tengah dunia ini dan menancapkan kuasanya. Bahkan Yesus sendiri digoda oleh iblis. Kita bisa membaca di dalam Injil Matius ayat 4, Matius pasal 4 dan Markus pasal 1 ayat 13. Di situ dituliskan Yesus dibawa ke padang gurun dan menghadapi godaan iblis. Tentu saja iblis gagal, karena Kristus adalah Raja, adalah penguasa dunia ini. Dan tidak ada roh, tidak ada kuasa apapun yang bisa menjatuhkan dia. Nah, bagaimana dengan kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Kita adalah manusia yang lemah kepada kedagingan. Mampukah kita melawan iblis itu? Dikatakan Rasul Petrus di sini dalam suratnya. Iblis itu mengaum-ngaum dalam bentuk seperti seekor singa yang berkeliling mengaum-ngaum. Nah,
iblis itu sendiri hadir dalam berbagai bentuk, Bapak Ibu Saudara-saudara. Di dalam setiap zaman dia hadir. Dia mengikuti perkembangan zaman. Iblis tidak tinggal kuno, tidak. Dia mengikuti pergerakan. Dia hadir hingga sampai saat ini. Dia hadir menggoda setiap generasi dalam berbagai bentuk. Dia terus mengikuti gerakan orang percaya, sabar berkeliling, siap menerkam. Dan manusia di dalam kelemahannya, di saat-saat rawan, di saat-saat kita lemah, di saat-saat di mana kita sedang lengah, disitulah iblis mencoba menggoda kita. Banyak hal yang bisa dilakukannya dengan memberikan janji-janji duniawi, kesenangan, kekayaan, ketenaran, apapun itu, dengan cara yang instan, dengan cara yang mudah. Maka ketika kita lengah, ketika kita tidak kuat, di situ dia bisa menjatuhkan kita. Kita sudah melihat banyak bukti, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa orang mengatakan dirinya kuat, namun sebentar saja dia jatuh ke dalam godaan. Bagaimana kita mampu melawan godaan iblis ini, Bapak, Ibu? Di ayat 8 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Hanya iman yang teguh mampu memerisai kita untuk dapat melawan si iblis ini. Si iblis yang bisa hadir di mana saja. Iblis yang berubah tiap zaman. Yang ada dari awal sampai kepada hari ini. Mampu menjatuhkan baik kalangan muda, orang tua, laki-laki, perempuan, siapa saja. Orang biasa maupun pejabat, penguasa, siapa saja. Tidak imun terhadap godaan iblis. Yang kita bisa lakukan adalah kita melawannya dengan iman yang teguh. Bagaimanakah kita mampu meningkatkan imun kita, meningkatkan iman kita untuk dapat mencegah jauh daripada godaan iblis ini? Tentu saja Bapak, Ibu, saudara-saudara, dengan kasih Allah, dengan Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah bagi kita masing-masing. Ketika kita mengundang Roh Kudus, kita akan mampu dikuatkan, mengerti, belajar firman Tuhan, mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Melalui firman-Nya kita tahu apa perintah Tuhan, apa yang harus kita tekuni, apa yang kita jauhkan. Allah telah memberikan kepada kita pertolongan. Allah telah memberikan kepada kita firman-Nya untuk kita pahami. Dan kasih Kristus yang tinggal dalam diri kita menguatkan kita untuk dapat bertahan, dapat mampu memerisai diri kita, untuk mampu menghadapi godaan-godaan zaman di mana iblis hadir di situ dalam berbagai bentuk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, dikatakan juga di ayat 9, sebuah penghiburan bagi kita semua, bahwa kita tidak sendiri menghadapi godaan iblis ini. Bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita tidak sendiri, Bapak, Ibu. Semua orang percaya menghadapi godaan iblis. Dan apabila orang-orang sebelum kita mampu bertahan, mempertahankan imannya hingga akhir, mengapa kita tidak? Tentunya kita juga bisa. Tentunya juga kita bisa menang sampai kepada akhirnya. Teguhkanlah iman, maka Allah sumber segala kasih karunia di ayat 10 mengatakan, memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Jadi bila kita berada di dalam Kristus, Allah memanggil kita, maka Allah juga yang akan menguatkan kita, melengkapi kita, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kita sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kita menderita karena kita tidak mau mengikuti godaan iblis.
Mungkin kita bisa mendapatkan kekayaan dengan cara mudah. Kita bisa mendapatkan posisi dengan yang mudah. Kita bisa mendapatkan karir yang instan. Namun kita menolak semua itu apabila itu tidak dilakukan dengan cara yang benar. Apabila itu tidak didapatkan dengan cara yang benar. Misalnya kita mendapatkannya dengan cara yang instan. Tentu kita berusaha menolak karena kita beriman kepada Kristus. Dan dengan penolakan itu, mungkin kita menderita sedikit. Mungkin kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan karena kita bertahan di dalam godaan. Maka dikatakan Allah juga akan memberkati kita. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Setelah seketika kita menderita, maka Allah yang memiliki sumber segala kasih karunia tentunya akan memberikan limpahan berkat-Nya. Bila kita setia kepadanya, tentunya Dia juga akan memberikan kepada kita apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi bagian bagi kita. Bila Dia melihat kita setia kepadanya, kita mengasihi Dia, kita terus beriman kepadanya, kita terus meningkatkan iman kita untuk mampu melawan godaan dunia ini. Maka dikatakan bahwa Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi kita jangan takut Bapak Ibu Saudara-saudara, walaupun kita tidak bisa mendapatkan apa yang iblis tawarkan bagi kita untuk kita peroleh. Kita tetap yakin percaya bahwa Allah yang adalah sumber segala anugerah, Dialah yang akan memberikan apa yang menjadi bagian bagi kita. Kita harus mampu menjalani pertarungan rohani bersama Roh Kudus yang kita undang dalam hidup kita. Bersama doa-doa kita kepada Allah, dan kita juga melalui persekutuan kita bersama orang-orang percaya, kita akan diperlengkapi untuk mengalahkan kuasa iblis. Dikatakan Bapak Ibu dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Bahwa roh Allah yang tinggal di dalam diri kita, kuasa Kristus yang ada dalam hidup kita, Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kita, itu lebih kuat daripada roh dunia ini. Bila kita berada di dalam penyertaan Allah, di dalam spiritualitas yang dalam bersama Allah, maka kita akan mampu melawan godaan itu. Dan bersama iman yang teguh, kita akan mampu melawan godaan dunia ini. Di ayat 11 dikatakan, ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Dan ini sejalan dengan 1 Yohanes 4 tadi, bahwa roh yang ada di dalam kamu, roh Allah yang Allah tinggalkan bagi kita, hikmat yang Dia berikan bagi kita, itu lebih kuat daripada roh di dunia ini, roh yang ada di dunia ini. Jadi Allah sudah menjanjikan bahwa apabila kita setia kepadanya, apabila kita bertahan melawan godaan dunia, godaan iblis itu, maka tentunya roh yang ada dalam diri kita itu akan mampu menguatkan kita mengalahkan godaan iblis itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, dengan pemahaman ini kita berharap bahwa kita dapat menang sampai akhir. Kita bisa memegang teguh perintah Tuhan untuk tetap setia kepadanya, setia hanya kepada Allah, dan mampu melawan godaan iblis yang setiap saat berada di sekitar kita, berusaha menundukkan kita, membawa kita kepada kuasa kegelapannya. Namun dengan kasih Tuhan, dengan kuat kuasa yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus, kita akan mampu mengalahkan peperangan. Kita bisa mampu memenangkan peperangan rohani ini bersama Kristus, bersama Roh Kudus yang kita undang hadir di dalam kehidupan kita. Terima kasih, sampai di sini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih. Renungan malam kita malam hari ini, kiranya kita dikuatkan untuk selalu
meneguhkan iman kita melawan godaan iblis, terus berjaga-jaga di dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus sadar dan berjaga-jaga bahwa kuasa iblis selalu berusaha menggoda kami untuk menjauhkan kami daripada-Mu. Namun biarlah ya Tuhan, Roh Kudus menguatkan, kasih Allah yang tinggal dalam diri kami Tuhan menguatkan kami, meneguhkan iman kami untuk mampu bertahan melawan godaan iblis. Terima kasih Tuhan, kepada-Mu saja kami berserah. Biarlah kami boleh beristirahat malam hari ini di dalam penyertaan-Mu saja. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat malam dan selamat beristirahat.